Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Asyara Likarilbi, Muhammad Alif Ramadan dan Vera Ramita Amalia. Di sini kami akan menjelaskan tentang penjumlahan desimal. Di sini ada definisi bilangan desimal. Sistem bilangan desimal disusun dari 10 angka atau lambang dengan menggunakan lambang-lambang tersebut sebagai digit pada sebuah bilangan. Kita dapat mengekspresikan suatu kuantitas. Ke-10 lambang tersebut adalah D sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal juga disebut sistem bilangan basis 10 atau radix 10 karena mempunyai 10 digit. Sistem bilangan ini bersifat alamiah karena pada kenyataannya manusia mempunyai 10 jari. Kata digit itu sendiri diturunkan dari kata bahasa Latin finger. Contohnya 0,12, 1,28, dan 0,005 dan lain-lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bilangan desimal adalah jenis bilangan berbasis 10 yang umumnya dituliskan dengan tanda koma. Secara umum, bilangan ini berkaitan erat dengan bilangan pecahan. Mengapa? Karena ada sebuah materi di mana kamu harus mampu mengubah bilangan ini ke dalam bentuk pecahan. Di mana bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk koma dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan bilangan B disebut sebagai penyebut. Sedangkan kata desimal berasal dari bahasa Latin decem yang artinya 10. Seperti yang telah diungkapkan oleh Musetio yang menyatakan bahwa sistem numerasi yang berbasis 10 artinya bilangan 10 dipakai sebagai acuan pokok dan dalam melambangkan dan menyebut bilangan. Contoh bilangan pecahan desimal. 1. 0,8 adalah pecahan desimal yang dihasilkan dari 8 dibagi 10. 2. 0,15 adalah pecahan desimal yang dihasilkan dari 15 dibagi 100. 3. 0,123 adalah pecahan desimal yang dihasilkan dari 123 dibagi 1000. 4. 2,50 adalah pecahan desimal yang dihasilkan dari 250 dibagi 100. Operasi penjumlahan bilangan desimal. Pada operasi hitung pecahan desimal, untuk penjumlahan, sebaiknya kita gunakan metode penjumlahan susun dan caranya sama dengan penjumlahan bilangan bulat, yaitu dengan meluruskan angka satuannya. Yang mesti kita cermati adalah bahwa angka yang tepat di depan koma itu adalah angka satuan, maka akan lebih mudah diingat bila bahasanya kita ubah menjadi yang diluruskan adalah koma. Penjumlahan. Untuk menjumlahkan dua bilangan dengan benar, kita harus menjumlahkan angka-angka yang nilai tempatnya sama. Misalnya, 1. Ratusan dijumlahkan dengan ratusan. 2. Puluhan dijumlahkan dengan puluhan. 3. Satuan dijumlahkan dengan satuan. 4. Persepuluhan dengan persepuluhan. 5. Perseratusan dengan perseratusan dan seterusnya. Cara yang termudah untuk menjumlahkan dua pecahan desimal adalah dengan cara penjumlahan bersusun dengan meluruskan tanda koma. Contoh soal pertama. Soalnya adalah 2,8 ditambah 3,2. Kita buat penjumlahan bersusunnya. Setelah kita buat, kita jumlahkan 8 ditambah 2 sama dengan 10, tulis 0, simpan 1. Kemudian dijumlahkan 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6. Kita taruh komanya, sama dengan 6,0. Contoh soal yang kedua.
0,75 ditambah 4,75. Kita buat kembali penjumlahan bersusunnya. Setelah itu kita tambahkan 5 tambah 5 sama dengan 10, simpan 1. Kemudian 7 tambah 7, 14 tambah 1 jadi 15, simpan 1 lagi. Kemudian 4 tambah 1 sama dengan 5, kita taruh komanya. Jadi 5,50. Kemudian contoh soal yang ketiga. 1,06 ditambah 4,7 ditambah 1,2. Kita buat penjumlahan bersusunnya. Setelah itu kita jumlahkan. 6-nya turun. 7 tambah 2, 9,46. Jadi hasilnya 46,96. Penjumlahan desimal. Contoh soal 29,73 ditambah 74,7. Kita jadikan penjumlahan susun. 29,73 ditambah 74,7. 7 tambah 7, 14. 9 tambah 4, 13. Ditambah 1, 14. 7 tambah 2, 9. Tambah 1, 10. Koma harus sejajar. Jadi hasilnya 104,43. Contoh soal kedua, 1,392 ditambah 13,64. Kita jadikan penjumlahan susun. 1,392 ditambah 13,64. 9 tambah 4, 13. 6 tambah 3, 9 tambah 1, 10. 1 tambah 3, 4 tambah 1, 5. Tambah 1, jadinya 15,032.